Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Sabita dengan NPM 25570510005. Saya dari kelas Ilmu Komputer B. Di sini saya akan membuat video UTS mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan CPU 8 bit. Baik, langsung saja. Sini sudah ada CPU 8 bit. Nah, seperti yang sudah dikatakan bahwa saat peragaan ini saya akan menjelaskan dua penjelasan, yaitu mengenai menu text editor. Text editor di sini nanti saya akan menginput suatu data ya dari keyboard sini. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai proses ALU tester menggunakan 4 digit NPM terakhir saya. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu komponen-komponen yang ada di CPU 8 bit ini. Nah, jadi yang pertama di sini ada ROM. Lalu ada RAM, di sini ada disk, ada keyboard, di sini ada TTY, dan di sini ada LED control ya. Di sini ROM itu kapasitasnya 65 KB. Jadi ROM ini fungsinya itu untuk menyimpan data permanen ya. Jadi dia bakal menyimpan data permanen dari program dari CPU 8 bit ini disimpan secara permanen oleh ROM. Jadi ketika CPU ini dinyalakan, instruksi-instruksi awal itu bakal diambil dari ROM ini jadi untuk memulai proses booting dan menjalankan sistem ini. Lalu yang kedua itu ada RAM. Di sini RAM ini kapasitasnya 65 KB juga. Jadi RAM ini random access memory. RAM ini digunakan untuk menyimpan data sementara yang dibutuhkan selama program berjalan. Nah, lalu di sini ada disk juga kapasitasnya 65 KB ya. Nah, jadi disk ini fungsinya sebagai penyimpan sekunder. Maksudnya, data yang disimpan di disk ini bersifat lebih permanen daripada di RAM. Jadi, disk ini digunakan untuk menyimpan file-file seperti gambar lah. Seperti itu. Lalu di sini ada keyboard. Di sini keyboard itu sebagai perangkat input ya. Nanti kita bakal nge-input misalnya tadi nama ya, nanti saya bakal input nama saya dari keyboard ini. Lalu di sini ada TTY atau layar teks, ini sebagai perangkat outputnya dari keyboard ini. Jadi nanti keyboard dan TTY ini bakal berinteraksi langsung ya dengan CPU ini. Jadi bakal dari keyboard ini kita bakal mengetikkan suatu input lah, dan melihatnya hasilnya di layar di sini di TTY seperti itu. Nah, baik, mungkin bisa langsung. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai internal CPU itu seperti apa. Di sini ada. Nah, jadi di CPU ini di sisi kiri ini ada ALU. ALU ini bertugas untuk memproses data secara aritmatika dan logika. Lalu di sini ada kontrol unit. Kontrol unit ini bertugas untuk mengendalikan seluruh operasi. Lalu di sini ada register. Register itu bertugas untuk menyimpan data sementara yang aktif diproses. Oke. Di sini ada control bus, data bus, ada address bus. Ini itu sistem bus ya.
Jadi sistem bus ini terdiri dari 3 ini, ada control bus, data bus, dan address bus yang menghubungkan CPU dengan komponen luarnya seperti RAM, ROM, dan perangkat input-output. Nah, yang tadi itu. Lalu di sini ada diagram input-output ya. Di sini ada CPU, ada ALU, ada control unit, input device, memory, output device. Di sini ada storage. Jadi di sini memori ini ada di pusat ya kan, di pusat sistem, dan semua komponen ini akan berkomunikasi melalui si memori ini. Jadi CPU ini terdiri dari ALU, CPU ini terdiri dari ALU, dan kontrol unit ini berada di atas memori ini, ada berinteraksi langsung lah, yang bakal ngeproses semua instruksi. Jadi pertama itu bakal dari input device ini dulu. Jadi input device ini seperti keyboard itu ya, seperti keyboard ini. Jadi data dari keyboard ini masuk ke jalur input ini. Lalu yang kedua ini bakal data itu bakal dikirim ke memori untuk disimpan sementara dulu di RAM ya. Lalu CPU itu kemudian ngambil data itu dari memori melalui data bus dan address bus. Lalu yang ketiga itu CPU bakal memproses data tersebut, lalu ALU ini melakukan kalkulasi jika perlu. Sementara nih kontrol unit itu mengarahkan alur kerjanya. Lalu keempat itu dikembalikan lagi ke memori, kemudian dikirim lagi ke output device. Nah, jadi nanti yang dari keyboard itu bakal keluar outputnya di TTY itu ya. Jadi output device-nya itu TTY itu, atau layar tampilan teks, sehingga pengguna itu bisa melihat hasilnya. Lalu di sini ada storage device seperti disk disk itu juga terhubung langsung ke memori. Jadi itu untuk menyimpan atau mengambil data yang lebih permanen dibandingkan RAM yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, baik. Saya di sini langsung saja akan memperagakan bagaimana caranya. Di sini simulate, lalu di sini text enabled. Nah, di sini ada block ya. Di sini ada start. Kita pencet start. Nah, di sini keluar lagi SIM 8 bit CPU. Ya, ini itu LED. Lalu di sini di TTY itu ada 6 option ya, 6 option, list of option. Sini ada ALU tester, SRC, show registers content, CPU show CPU details, TXT text editor, BMP load BMP files, SEQ sequence of BMP files. Nah, di sini kita bakal pilih salah satu dari ke-6 option ini. Nah, karena saya di sini akan menjelaskan tentang text editor, maka di sini saya akan menulis 4 ya di keyboard ini. Oke. Nah, di sini langsung keluar text editor. Sini ada 3 option lagi, ada exit, open file, add new file. Nah, nanti kita bakal add new file ini.
add new file 2 ya. Nah, add new file number ini terserah, saya pencet 1. Lalu di sini saya tulis nama saya. Di keyboard. Nailah Sabta. Nah, di sini sudah ada langsung yang ada dari inputan saya yang ada di keyboard ini bisa ada di TTY ini. Nah, jadi karena saya sudah menekan tombol, udah menginput data dari keyboard ini, lalu sinyal dari keyboard ini tuh bakal dikirimin ke yang ada di dalam CPU itu, keyboard controller. Nih, lalu data itu diubah, ini mengubah sinyal fisik menjadi data 8 bit yang sesuai dengan kode karakter ASCII. Nah, ini lalu data karakter ASCII itu tersebut dimasukkan ke database dan dikirim ke CPU melalui jalur input atau control unit. Lalu kontrolnya menerima sinyal bahwa ada data masuk dari si keyboard ini. Lalu kontrol unit ini memerintahkan data karakter tersebut untuk disimpan di register dan kemudian di RAM secara berurutan sesuai posisi karakter dalam teks. Ya. Lalu CPU itu mengikuti instruksi program text editor yang tersimpan di ROM. Lalu langsung ke outputnya ini, CPU ini mengirimkan data karakter tersebut ke video controller itu atau kontrol tampilan itu. Lalu data dikirim melalui database ke perangkat output. Lalu langsung terlihat bahwa apa yang sudah saya input di keyboard ini sudah ada di TTY ini, di tampilan layar sini. Itu kenapa ketika kita mengetik di keyboard ini, lalu karakternya langsung muncul ada di layar. Karena CPU memproses dan meneruskan data dengan sangat cepat ya, mengikuti siklus clock seperti itu. Lalu di sini saya akan reset, saya akan ulang lagi. Nah, di sini ada 6 option lagi seperti tadi yang awal itu tampilan awal. Nah, di sini yang kedua saya akan menjelaskan mengenai alur dari AluTester ini ya. Jadi di sini kita pencet lagi. Karena di sini saya akan menjelaskan tentang AluTester, di sini angkanya 1. Jadi di sini saya akan pencet 1. Lalu langsung muncul AluTester. Di sini operasi implementasinya itu ada AND, ada OR, ada XOR, ada NOR, ada add, ada sub. Nah, di sini informnya ada A dan B. Nah, di sini kan saya akan menginput 4 digit NPM terakhir saya, yaitu 1005. Nah, jadi di sini saya akan input 1005. 1005. Nah, ini langsung masuk. Langsung terlihat di sini hasilnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan
perhatikan. Jadi di sini ada A dan B. Di sini dibagi dua ya. Jadi di sini ada 10 dan 05 kan. Di sini A-nya itu 10, B-nya itu 05. Jadi di sini karena A-nya 10, di sini kayak 0001, sini 0000. B-nya itu 05, di sini 0000, di sini data binernya itu 5 ya. Lalu di sini N, kenapa ini N bisa 0 semua? Karena ini tuh seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, N itu jika kedua dari A dan B ini sama-sama 0, maka hasilnya juga 0. Tapi jika ada di sini 1 dan di sini 0, maka di sini juga 0 karena ini N ya. N itu seperti perkalian. Jadi jika 1 dikali 0 maka hasilnya tetap 0. Jika 0 dikali 0 hasilnya 0. Tapi jika 1 dengan 1 maka hasilnya 1. Jadi jika true maka hasilnya true. Tapi jika true false hasilnya false. Jika false hasilnya false. Jadi N itu harus sama-sama true, sama-sama 1. Jadi outputnya data binernya hasilnya itu 1. Nah, di sini 0 dengan 0 hasilnya 0, 0 dengan 0 hasilnya 0. Dan di sini ada 1 dengan 0 hasilnya 0 karena memang salah satunya itu 0, jadi tidak bisa, jadi dia 0. Lalu di sini 0 dengan 0, 0, 0, 1, di sini A-nya 0, di sini B-nya yang 1, maka tetap hasilnya 0. Lalu di sini juga 0 dengan 0, lalu di sini 0 dengan 1, hasilnya tetap 0, makanya hasilnya itu 0. Lalu di sini OR itu akan hasilnya bakal menjadi true jika salah satunya itu true. Nah, di sini A-nya 0, B-nya 0, hasilnya tetap 0. Di sini juga. Lalu di sini langsung karena di sini ada 1 ya, ada true, di sini false karena OR itu dia salah satunya saja sudah true, maka hasilnya juga true. Jadi ini karena ini A-nya true 1 dengan B-nya 0, maka hasilnya tetap 1. Nah, di sini 0, lalu sini A-nya 0, B-nya 1, maka hasilnya 1. Karena apa? Karena salah satunya true ya, 1. Lalu di sini hasilnya sama seperti ini, jadi dia true ya. Maka data binernya itu, angka binernya itu 15. Lalu XOR itu jika salah satunya itu ada yang sama, ada yang berbeda, maka hasilnya true. Nah, ini langsung saja karena ini 0, 0 hasilnya 0, 0, 0 hasilnya 0. Lalu di sini A-nya itu 1 dan B-nya 0, maka hasilnya 1. Nah, di sini juga karena A-nya 0, B-nya 1, hasilnya 1. Ini tidak jauh beda ya dengan OR. Maka hasilnya 15. Lalu di not OR ini, NOR ini not OR. Jadi ini tuh kebalikan dari OR. Nah, di sini. Maka itu kenapa di sini di OR ini 0001, maka di not OR itu jadi 1110 karena di sini jika karena A-nya 0, di sini 0, maka hasilnya 1.
di sini karena not or ya, jadi di sini true jadinya, sedangkan di or ini dia hasilnya false. Nah, di sini ini kenapa bisa jadi huruf E dan huruf A, bukan angka seperti ini? Karena di sini ya, data binernya ini 1110, sedangkan ini 1010 karena sesuai dengan ini ya. Di sini karena tadi itu 1110, di sini 1110. Nah, ini itu desimalnya itu 14, binernya itu 1110 itu tadi. Maka heksadesimalnya jadinya E. Lalu di sini ada 1010, itu hasilnya 10. Karena data binernya 1010, maka desimalnya itu 10, maka heksadesimalnya itu A. Itu kenapa jadinya ini huruf, tidak seperti ini yang sebelum-sebelumnya itu angka, karena ini heksadesimal ya. Karena kalau sudah lebih dari desimalnya itu sudah lebih dari 9, maka selanjutnya 10 hingga 15 itu huruf A, B, C, D, E, F, seperti itu. Lalu sini ada add juga di sini. Oh, ini seperti ini ya. Lalu di sini sub itu di sini O, di sini O 0 maksudnya. Di sini 1011, ini seperti ini ya. Sama ini heksadesimal karena ini pasti lebih dari 9. Kita lihat 1011 ya. 1011. 1011 itu hasilnya desimalnya itu 11. Maka yang keluar itu B, heksadesimalnya. Nah, baik. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jika banyak kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.